Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utari Sanaba dengan NRP 110181043 dari kelas 3 D4 Elektronika B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan mensimulasikan praktikum dari mata kuliah VLSI dan perancangan logika. Nah, judul dari praktikum kali ini yaitu perancangan FIFO, yaitu first in dan first out. Yang mana FIFO merupakan suatu algoritma penjadwalan yang mana output yang dikeluarkan akan berurutan sesuai dengan input awal yang diberikan. Jadi, data yang pertama kali diinputkan adalah data yang pertama yang akan dikeluarkan, seperti itu. Nah, hal itu terjadi apabila read enable-nya aktif. Nah, untuk lebih jelasnya, maka saya akan langsung memulai project-nya. Yang pertama yaitu kita membuka C-Link terlebih dahulu dan di sini pilih new project. Di sini saya memberi nama misal percobaan FIFO. Dengan top level HDL, lalu next. Dengan project settingnya seperti biasa yaitu family-nya Spartan 3E dengan tipe 250E dan package-nya CP132 dengan speed min 4 dan simulatornya eSIM VHDL dan preferred language-nya kita pilih VHDL dan di sini VHDL source analysis standarnya kita pilih VHDL yang 93. Lalu karena project settingnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita langsung next. Dengan direktorinya di E, finish. Nah, setelah itu ngeklik filenya, kita klik kanan untuk menambahkan new source dari VHDL modulnya. Ya, saya akan beri nama std_FIFO. Ini dia. Kita pastikan yang dipilih yaitu select source tipenya yaitu VHDL modul. Lalu kita pilih next, finish. Nah, sebelumnya saya sudah mengetikkan program dari std FIFO-nya. Ini langsung saya kopikan. Maka di sini saya langsung cek sintaks terlebih dahulu sampai centang hijau. Karena sudah centang hijau, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu untuk entity dari std FIFO-nya yaitu ada konstanta data width dengan nilai 8 positif, konstanta FIFO depth dengan nilai 256 dengan tipe positif, dengan portnya yaitu write clock, read clock, reset, write enable, data in, read enable, data out, empty, dan full. Empty dan full ini merupakan menandakan apakah pada memori sudah full atau kosong seperti itu. Lalu arsitekturnya saya menggunakan behavioral karena pada behavioral itu kita tidak diperlukan untuk mengetahui berapa gerbang N, berapa gerbang NOT, berapa gerbang NOR yang digunakan. Kita cukup tahu apa input dan apa output yang nantinya akan dihasilkan. Nah, ini dia. Kita harus mengaktifkan variabel memorinya yaitu FIFO memory. Dan di sini untuk reset, apabila clock dari read clocknya rising age, maka resetnya kita beri 1 dengan head 0 tail 0. Lalu loopnya yaitu false. False ini merupakan boolean. Lalu fullnya kita isi 0, empty-nya kita isi 1. Apabila else if read enable-nya 1, apabila read enable-nya 1, maka di sini nanti data output-nya akan kita masukkan. Memory tail-nya kita akan masukkan ke variabel data output. Seperti itu.
Nah, di sini untuk write prosesnya yaitu apabila write clock-nya dalam keadaan rising age atau berlogik 1 dan write enable-nya berlogik 1, maka di sini nantinya yang aktif yaitu memory head-nya kita isi dengan data input yang diberikan. Nah, data inputnya itu merupakan data counter dari 0 sampai 64. Oke, karena di sini cek sintaknya sudah benar, maka kita lanjutkan ke simulation untuk view-nya. Kita klik, kita tambahkan new source dengan source type-nya VHDL testbed. Sini saya beri nama tb underscore std vivo. Pastikan di sini memilih VHDL testbed lalu next, finish. Sebelumnya sudah saya ketikkan di notepad, saya langsung copy. Setelah itu kita klik tb std vivo nya. Untuk isian simulatornya kita cek behavioralnya sampai centang hijau. Nah, karena sudah centang hijau artinya tidak ada error. Maka saya akan langsung menjelaskannya satu persatu. Ini dia yaitu behavioral of tb std vivo dengan komponen dari std vivo nya yaitu konstantanya yaitu data width dengan nilai 8 dan vivo depth dengan nilai 16, dengan port yaitu write clock, read clock, reset, write enable, data inputnya read enable, lalu data output, dan di sini empty full. Nah, ini dia, ini write clocknya kita beri nilai 0 untuk awalnya, dan di sini data outputnya yaitu merupakan logic vector dengan 8 bit, dan di sini yang diperhatikan yaitu write clock definitionnya konstanta write clock period time 5 nanosecond, dan sedangkan read clock periodnya kita setting 10 nanosecond dikarenakan pada tugas kali ini yaitu kita mendesain testbed dengan clock write 2 kali lebih cepat dibanding clock read. Apabila dilihat di sini clock write-nya lebih cepat ya, lebih cepat 5 nanosecond apabila dibandingkan dengan read clock-nya, atau lebih cepat 2 kali lipatnya daripada read clock-nya. Nah, dapat dilihat di sini ini merupakan port-portnya, dan di sini untuk clock prosesnya yaitu wait for awalnya itu write clock diberi 0 dan menunggu sampai write clock period bagi 2, lalu diberi logic 1 dan ditunggu sampai write clock period kedua. Untuk read clock prosesnya yaitu sama seperti write clock prosesnya, dan ini reset prosesnya yaitu kita tunggu read clock period kali 5, lalu resetnya kita beri 1, lalu setelah itu baru diberi 0. Dan untuk write prosesnya di sini dapat kita lihat dengan yang di sini yaitu counternya akan terus naik atau up counter, yang di sini merupakan data input yang akan diberikan. Nilai counter akan dimasukkan kepada variabel data input. Awalnya write enable-nya 1, lalu nanti ditunggu dan diberi logic 0. Begitu juga dengan read enable-nya. Karena behavior check sintaknya sudah benar, maka lanjut saja ke simulate. Kita perbesar. Sini untuk membedakan data input kita radiusnya kita ganti hexa supaya lebih gampang bacanya. Kita ganti juga warna output, misal warna ungu. Data input misal kita ganti dengan warna biru.
Dan write enable-nya kita ganti juga warnanya. Ini reset. Yang read enable kita ganti warna, kan jadi warna putih. Oke, dapat dilihat di sini yaitu pertama dapat dilihat di sini clock write-nya, write clock-nya di sini 2 kali lebih cepat dibanding clock read-nya. Dan di sini yaitu reset akan mulai berlogic 1 ketika 50 nanosecond, lalu kembali ke logic 0 atau tidak aktif ketika 100 nanosecond. Karena di sini reset masih berlogic 1, maka tidak ada data yang akan bisa dimasukkan. Lagi pula di sini write enable-nya juga berlogic 0. Nah, ketika write enable-nya sudah aktif, di sini dapat dilihat bahwa ketika rising edge, maka data akan diinputkan. Di sini ada rising edge, maka data akan diinputkan yaitu 1. Ada rising edge lagi, diinputkan 2, seterusnya karena ini menggunakan counter. Nah, selanjutnya dapat kita lihat di sini ini masih empty dan data terus diinputkan ketika write enable-nya berlogic 1. Ini dia terus diinputkan dan dapat dilihat di sini ketika read enable-nya berlogic 1, maka di sini data akan mulai dikeluarkan satu persatu dari data yang pertama kali diinputkan, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Hal ini terjadi karena sistem dari Vivo atau first in first out ini memang data yang pertama kali diinputkan merupakan data yang nantinya akan pertama kali dikeluarkan, seperti itu. Jadi ini sesuai dengan input counter 01, 02, 03, 04, 05, seterusnya. Nah, karena di sini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dapat dikatakan bahwa simulasi yang telah dilakukan telah benar. Mungkin cukup sekian simulasi dari praktikum ke-12 first in first out dari mata kuliah VLSI dan perancangan logika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.